Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irmayani. Adapun teman kelompok saya itu Nur Rahmah Gito Faresa. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan pola pengembangan kurikulum. Baik, langsung saja kita masuk pada materi kami, yaitu pengertian dan jenis pola strukturalistik. Secara umum, pengertian strukturalisasi adalah sistem manajemen yang memutuskan seluruh wewenang sejumlah kecil manajer atau yang berada di posisi puncak dalam struktur organisasi kepada satu manajer umum. Dalam pemerintahan, pengertian strukturalisasi adalah suatu sistem pemerintahan di mana segala kekuasaan dan wewenang dipegang oleh pemerintahan pusat. Dalam hal ini, pemerintahan pusat adalah presiden dan kabinetnya. Adapun jenis strukturalisasi, yang pertama yaitu strukturalisasi departemen, kedua yaitu strukturalisasi manajemen, ketiga yaitu strukturalisasi geografis. Ada pengertiannya strukturalisasi departemen, yaitu jenis strukturalisasi ini berdasarkan dalam departemen yang berbeda dalam suatu organisasi. Setiap departemen memiliki kantor pusat atau pemimpin yang membuat keputusan untuk departemen itu. Kedua yaitu strukturalisasi manajemen. Adalah jenis yang paling umum di mana strukturalisasi ini ketika satu orang atau satu departemen membuat sebuah keputusan untuk seluruh organisasi. Ketiga yaitu strukturalisasi geografis. Adalah biasanya terlihat pada perusahaan besar yang memiliki lokal di berbagai wilayah. Setiap lokasi memiliki pemimpin atau kelompok pemimpinan sendiri yang membuat keputusan untuk lokasi itu. Baik, saya serahkan kepada pemateri kedua untuk melanjutkan materi kami. Baik, saya akan melanjutkan materi dari teman kelompok saya, yaitu pengertian desentralisasi. Pemerintahan memiliki aspek politik dan administrasi. Desentralisasi ini mungkin bersifat teritorial, memindahkan kekuasaan dari pusat ke kota daerah lain, dan mungkin berfungsi memindahkan pengambilan keputusan dari administrator puncak cabang pemerintahan manapun ke pejabat tingkat yang lebih rendah. Oleh karena itu, pengertian desentralisasi bisa juga dimaknai sebagai penyerahan sebagian wewenang pimpinan kepada bawahan atau pusat kepada cabang dan sebagainya. Jenis desentralisasi ada 5. Yang pertama, desentralisasi politik. Yang kedua, desentralisasi administrasi. Yang ketiga, desentralisasi fiskal. Yang keempat, desentralisasi pasal. Dan yang kelima, desentralisasi lingkungan. Baiklah, saya akan melanjutkan pemaparan dari kelompok saya. Yang selanjutnya adalah pengertian dan jenis dekonstelasi. Yang pertama, pengertiannya, dekonstelasi adalah penyerahan atau pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Seperti dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dikatakan bahwa dekonstelasi ialah penyerahan wewenang pemerintah dari kepala gubernur sebagai wakil pemerintah atau pada instansi vertikal di wilayah-wilayah tertentu. Selanjutnya adalah jenis dekonsentrasi. Yang pertama itu gubernur sebagai wakil pemerintah pusat. Yang kedua, pelayanan pajak di setiap daerah. Yang ketiga, penyelenggaraan dinas perhubungan. Dan yang terakhir, penyerahan wewenang dalam pelaksanaan Asian Games kepada gubernur. Sekian materi dari kelompok kami, kelompok 3. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.